Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Apung Suwarno berjudul Keris Kyai Setan Kober. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Ayo Ki Lurah Karebet, jangan takut melihat darah. Pakailah pedang, golok, tumbak, keris. Jangan pakai sadak kinang. Lah, kok ini orang yang lucu sekali, Ki Lurah, kata Dadu Ngawuk yang masih bicara sambil tertawa berkepanjangan. Kalau kau kurang puas, Ki Lurah Karebet, kau boleh pakai keris pusaka. Yai Sengkelat, Yai Condong Campur, Yai Nogososro, Kiai Sabu Inten, silakan tusukkan ke dadaku, kata Dadu Ngawuk yang merasa ilmu kebalnya tak akan pernah bisa tertembus oleh senjata apapun. Dadu Ngawuk, aku akan mukulmu dengan memakai sadak kinang. Apakah kau kuat menerima pukulan sadak kinang ini di dadamu? Kata Karebet, dan ia pun mengumpulkan semua kekuatan yang ada pada dirinya dan dipusatkan di telapak tangan kanannya. Baik, cepatlah Ki Lurah Karebet. Aku tidak sabar lagi. Cepat pukul dadaku sekuat tenagamu, tantang Dadu Ngawuk. Karebet ragu-ragu sadak kinang itu dijepit dengan dua jarinya. Hanya dipegang saja, tidak dipukulkan ke Dadu Ngawuk. Ayo Ki Lurah Karebet, cepat pukul aku. Kalau kau tidak berani mukul aku, berarti kau sebenarnya adalah seorang perempuan dari Pengging, kata Dadu Ngawuk. Kau memang sudah keterlaluan, Dadu Ngawuk. Baik, aku turuti permintaanmu. Kau akan kupukul dengan sadak kinang. Awas, tahan pukulanku ini, kata Karebet. Lalu sadak kinang yang dijepit dengan dua jari dipukulkan ke dada Dadu Ngawuk yang bertumbuh tinggi besar. Dadu Ngawuk tertawa berkepanjangan. Dia percaya sepenuhnya pada ilmu kebalnya. Ketika Karebet mukul dadanya dengan sadak kinang, Dadu Ngawuk dengan penuh percaya diri membusungkan dadanya, sehingga dadanya maju ke depan dua jari. Pukulan sadak kinang yang dipegang oleh Karebet mengenai dada Dadu Ngawuk. Dan ternyata ada gerakan Dadu Ngawuk yang di luar perhitungan Karebet. Karena bersamaan dengan datangnya pukulan sadak kinang, Dadu Ngawuk membusungkan dadanya. Maka secara tidak sengaja telapak tangan Karebet menyentuh dada Dadu Ngawuk. Hanya menyentuh, tetapi akibatnya di luar dugaan Karebet sendiri. Sentuhan tangan Karebet di dada Dadu Ngawuk merupakan sebuah kesalahan yang terbesar. Kesalahan itu sudah terjadi dan tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa diulang kembali. Ketika dada Dadu Ngawuk tersentuh tangan Karebet, suara tertawanya terhenti. Dia merasakan dadanya seperti tertimpa bukit Sumowono yang runtuh. Dan setelah itu semuanya terasa gelap. Dadu Ngawuk terlempar ke belakang, jatuh terlentang di lantai dan tidak dapat bangun kembali. Karebet terkejut ketika melihat akibat dari sentuhan tangannya pada dada Dadu Ngawuk. Demikian pula dengan Lurah Wiryo, Lurah Modo, dan seorang prajurit Wiro Tamtomo yang berada di ruangan itu juga terkejut ketika melihat akibat yang terjadi. Setelah dada Dadu Ngawuk terkena sadak kinang yang dipegang oleh Karebet, prajurit yang ada di dalam ruangan itu mendekati Dadu Ngawuk, meraba dadanya, dan ia pun berkata, Dadu Ngawuk sudah mati. Semuanya tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Sampai kemudian terdengar suara Karebet pelan. Apa boleh buat?
Aku yang membunuh Dado Ngawuk, akulah yang harus bertanggung jawab. Bukan kesalahanmu seluruhnya, Ki Lurah, sikap Dado Ngawuk terlalu sombong dan memancing persoalan, kata Ki Lurah Wiryo. Aku menjadi saksi Dado Ngawuk yang telah memaksa untuk diikutkan pendadaran besok pagi, kata Lurah Modo. Ya, apapun alasannya, Dado Ngawuk sudah terlanjur mati. Akulah yang bertanggung jawab. Sekarang kita angkat Dado Ngawuk ke atas amben, kata Karebet. Lalu mereka berempat mengangkat Dado Ngawuk yang sudah tak bernapas ke atas amben. Ki Lurah Karebet, kau tunggu di sini dulu, aku bersama Ki Lurah Modo akan menghadap Tumenggung Gajah Birowo, kata Lurah Wiryo. Setelah itu dua orang lurah disertai seorang prajurit bergegas menghadap Tumenggung Gajah Birowo di ruang Wiro Tamtomo. Di ruangan itu sekarang hanya tinggal Karebet yang termenung lesu menunggu datangnya dua orang lurah yang melapor ke ruang Wiro Tamtomo. Angan-angannya melayang-layang teringat kepada biungnya yang semakin tua dan tinggal di Tingkir, pamannya Ganjur yang tinggal di Suronatan, pamannya Kebo Kanigoro yang sekarang tidak diketahui keberadaannya, Putri Sekar Kedaton yang malam nanti menunggu kedatangannya di Keputren, dan yang terakhir pandangannya menerawang melihat Dado Ngawuk yang telah dibunuhnya dengan sadak kinang. Ada rasa menyesal, tetapi semua sudah terlanjur dan Dado Ngawuk tidak bisa hidup kembali. Entah hukuman apa yang nanti akan aku terima dari Kanjeng Sultan Trenggono, kata Karebet di dalam hatinya. Mengapa tadi aku menyentuh dadanya? Betulnya tadi lebih baik kalau aku bakar saja tangannya dengan Aji Hastodaono. Ya, percuma saja. Aku menyesal, semuanya telah terjadi dan kini aku yang harus bertanggung jawab, kata Karebet. Tak lama kemudian, prajurit yang pergi bersama Lurah Wiryo telah datang. Ki Lurah Karebet dipanggil Tumenggung Gajah Birowo. Di sini biar aku yang jaga, kata prajurit itu. Dengan lesu Karebet bangkit menuju keraton dan berjalan menuju ruang Wiro Tamtomo. Dan ketika Karebet masuk ke ruangan, di sana ada Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Suronoto, Lurah Wiryo, dan Lurah Modo. Duduklah Ki Lurah Karebet, kata Tumenggung Gajah Birowo. Dan Lurah Karebet pun duduk di depan Tumenggung. Kau tahu mengapa kau kupanggil, Ki Lurah? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Ya, Ki Tumenggung, aku telah membunuh Dado Ngawuk, kata Karebet. Ya, Ki Lurah Wiryo dan Ki Lurah Modo telah cerita panjang lebar. Memang sebetulnya kesalahan tidak bisa ditimpakan kepadamu semuanya. Tapi yang telah terjadi adalah Dado Ngawuk telah mati karena kau pukul dengan sadak kinang, secara sengaja maupun tidak sengaja, kata Ki Tumenggung. Ya, Ki Tumenggung, kata Karebet. Semua keputusan ada pada Kanjeng Sultan. Kau tunggu di sini dulu, aku bersama Ki Tumenggung Suronoto serta Ki Lurah Wiryo dan Ki Lurah Modo akan menghadap Kanjeng Sultan. Biar nanti Ki Lurah berdua yang akan menjadi saksi bercerita langsung kepada Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Saat kemudian 4 orang itu pun berjalan menuju ruang dalam, meninggalkan Karebet yang termenung sendiri di ruang Wiro Tamtomo. Setelah gak lama baru terlihat mereka berempat keluar dari ruang dalam, setelah baru saja menghadap Kanjeng Sultan. Dari ruang dalam, Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Suronoto beserta Lurah Wiryo dan Lurah Modo berjalan menuju ruang Wiro Tamtomo. Di ruang itu, Tumenggung Gajah Birowo menyampaikan keputusan Kanjeng Sultan mengenai hukuman yang harus dijalani oleh Karebet yang secara tidak sengaja telah membunuh Dado Ngawuk. Itu keputusan hukuman dari Kanjeng Sultan yang harus kau jalani. Kau terima hukuman ini, Ki Lurah Karebet? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Ya, Ki Tumenggung, aku terima hukuman ini dan atas kejadian tadi, dengan ini saya mohon maaf pada Ki Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Suronoto, Ki Lurah Wiryo, dan Ki Lurah Modo, kata Lurah Karebet. Satu permintaan saya kepada Ki Tumenggung Gajah Birowo, sampaikan permohonan maaf saya kepada Kanjeng Sultan Trenggono, kata Karebet.
Baik Ki Lurah Karebet, besok akan saya sampaikan kepada Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Waktu terus berjalan, siang telah berganti menjadi sore, matahari sudah hampir tenggelam di Cakrawala sebelah barat. Saat itu terlihat Nyai Madusari berjalan pulang ke rumahnya melewati pintu gerbang keraton. Setelah gak jauh dari pintu gerbang, Nyai Madusari terkejut ketika dari balik pohon muncul seorang pemuda membawa sebuah bungkusan. Pemuda yang telah dikenalnya tiba-tiba saja telah berdiri di depannya. Yaitu Bil, anak Kada. Kaget aku, ternyata kau Ki Lurah Karebet, kata Nyai Madusari. Nyai Madusari, kata Karebet. Ada apa Ki Lurah Karebet? Tanya Nyai Madusari. Nyai, kata Karebet. Ki Lurah, saat ini Ki Lurah harusnya belum pulang dari keraton. Dan mengapa Ki Lurah tidak memakai pakaian Lurah Wirotamtomo? Tanya Nyai Madusari. Nyai, aku sekarang bukan seorang lurah lagi dan aku sekarang juga bukan seorang Wirotamtomo lagi, kata Karebet. Apa yang telah terjadi Ki Lurah Karebet? Tanya Nyai Menggung. Tadi siang dalam lor telah terjadi suatu peristiwa yang tidak saya duga sebelumnya, kata Karebet. Maka berceritalah Karebet pada Nyai Madusari Purwo Madyawasono, sehingga dia dihukum oleh Kanjeng Sultan. Itulah yang telah terjadi Nyai, tanpa aku sengaja. Dadu Ngawuk telah terbunuh karena terkena tanganku, kata Karebet. Mendengar cerita Karebet, Nyai Madusari tidak bisa berkata apapun juga. Mulutnya seakan-akan terkunci, perasaannya seperti sebuah gerabah yang terbanting di atas batu hitam. Hancur berkeping-keping. Nyai, kalau Nyai Madusari nanti bertemu Ki Lurah Wiryo atau Ki Lurah Modo, Nyai bisa bertanya kepadanya tentang kejadian siang tadi. Dan saat ini aku sedang menjalani hukuman yang telah diputuskan oleh Kanjeng Sultan. Aku telah diberhentikan dari Wirotamtomo, tidak boleh berada dalam kota Raja Demak. Dan malam ini juga aku harus keluar dari kota Raja Demak, kata Karebet. Tolong sampaikan semua yang aku ceritakan tadi kepada Gusti Putri. Dan bilang ke Gusti Putri, saat ini aku sedang menjalani hukuman. Nanti beberapa condor lagi, aku pasti akan kembali lagi ke kota Raja Demak, kata Karebet. Udah Nyai, aku pergi dulu, kata Karebet. Nyai Madusari tidak mampu berkata apapun, hanya matanya yang menjadi basah. Jika melihat Karebet dengan membawa sebuah bungkusan pergi ke arah selatan seorang diri. Setelah Karebet melangkah pergi, maka Nyai Madusari dengan tergesa-gesa kembali ke Keputren untuk menemui Gusti Sekar Kedaton dengan langkah yang cepat. Nyai Madusari berjalan menuju keraton. Di pintu gerbang keraton, prajurit penjaga pintu gerbang heran melihat Nyai Madusari berjalan kembali ke keraton. Dan ia pun bertanya kepadanya, "Loh, Nyai Menggung, berjalan tergesa-gesa seperti sedang dikejar demit. Ada apa? Mengapa kembali lagi?" "Cincinku ketinggalan di Keputren," jawab Nyai Madusari. "Alah, cuma sebuah cincin saja. Tidak usah dicari, besok kalau aku punya uang, Nyai Menggung aku belikan cincin lagi," kata prajurit penjaga pintu gerbang. Cincin itu peninggalan Kanjeng Tumenggung. Tidak bisa ditukar dengan cincin yang lain. Dulu kau pernah berjanji padaku mau membelikan gelang. Sampai sekarang kau belum beli gelang itu, jawab Nyai Madusari. "Aku kan bilang belinya besok, bukan sekarang," kata prajurit itu sambil tertawa perlahan. Nyai Madusari meninggalkan prajurit itu sambil bersungut-sungut dan dengan cepat ia melanjutkan perjalanannya ke Keputren. Penjaga pintu gerbang hanya tersenyum melihat Nyai Madusari bergegas menuju Keputren. Ketika Nyai Madusari sedang berjalan, di pojok Keputren dia bertemu dengan Lurah Modo. "Ki Lurah Modo," panggil Nyai Madusari. "Ya Nyai," kata Lurah Modo. "Ki Lurah, bagaimana ceritanya sampai Karebet bisa mendapat hukuman dari Kanjeng Sultan? Apa yang sebenarnya terjadi Ki Lurah?" tanya Nyai Madusari.
Lurah Modo pun bercerita mulai awal sampai Karebet secara tidak sengaja membunuh Dado Ngawuk. Bukan salah Karebet, Nyai. Dado Ngawuk memang terlalu sombong. Waktu itu aku pun juga marah padanya, kata Lurah Modo. Ya Ki Lurah, jawab Nyai Madusari. Karebet tidak punya niat untuk membunuh Dado Ngawuk, kata Lurah Modo. Ya Ki Lurah, tapi semuanya sudah terlanjur. Hukuman dari Kanjeng Sultan sudah dijatuhkan, kata Nyai Madusari. Ya, bukan kesalahan Karebet semuanya. Sekarang Karebet sudah dihukum, sudah tidak menjadi seorang prajurit Wiro Tamtomo dan tidak boleh berada di kota Raja Demak, kata Ki Lurah. Keduanya berdiam diri. Semuanya menyayangkan mengapa hal itu bisa terjadi. Nyai, aku mau pulang dulu, kata Lurah Modo. Ya Ki Lurah, kata Nyai. Menggung dan mereka pun kemudian berpisah. Ki Lurah menuju keluar, Nyai Madusari pun melangkah kakinya menuju ke Putren. Di Kaputren, Gusti Putri Sekar Kedaton heran ketika melihat Nyai Madusari kembali lagi ke Putren. Ada apa Nyai kembali lagi? Tanya Sekar Kedaton. Karebet Gusti, Karebet, kata Nyai Madusari sambil matanya berkaca-kaca. Ada apa dengan Kakang Karebet? Tanya Putri Mas Cempoko. Nyai Madusari pun bercerita seperti cerita yang didengarnya dari Karebet maupun dari Lurah Modo. Dan ketika Nyai Madusari berbicara sambil menangis di hadapan Putri Sekar Kedaton, pada saat yang bersamaan Karebet sedang berjalan kaki ke arah selatan. Keinginannya saat itu cuma satu, yang cepat-cepatnya meninggalkan kota Raja Demak untuk menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh Kanjeng Sultan Trenggono. Terasa betapa Kanjeng Sultan telah melimpahkan kasih padanya. Karena kesalahannya tidak sengaja membunuh Dado Ngawuk, hanya dihukum dengan hukuman yang ringan, melepas pakaian Wiro Tamtomo, dan tidak boleh berada di kota Raja Demak tanpa batas waktu. Alangkah ringannya hukuman itu. Meskipun Karebet juga tahu hukuman ringan itu tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh Lurah Wiryo dan Lurah Modo ketika bersaksi dan bercerita di hadapan Kanjeng Sultan. Sambil terus berjalan, Karebet teringat sebelum bertemu Nyai Madusari, ya baru saja dia berpamitan pada pamannya Ganjur dalam Suronatan. Paman Ganjur juga berpesan pintu Kesultanan Demak belum tertutup sama sekali. Tinggal mencari waktu yang tepat untuk kembali menjadi Lurah Wiro Tamtomo Demak. Menurut pamannya Ganjur, Karebet membutuhkan waktu beberapa condro sampai situasi memungkinkannya untuk kembali sowan Kanjeng Sultan Trenggono. Dan pamannya juga memberinya bekal beberapa ontong jagung yang bisa dimakan nanti di perjalanan. Karebet berjalan terus ke arah selatan ketika sampai di daerah Desa Gubuk, daerah yang dekat dengan Merapen. Maka Karebet pun beristirahat dan berusaha untuk bisa memejamkan matanya. Lalu Karebet pun duduk bersandar pada sebuah pohon. Ia berusaha untuk bisa tidur, tetapi tampaknya angan-angan Karebet mengembara, menyusuri peristiwa demi peristiwa sampai angan-angannya terhenti pada Sekar Kedaton, Gusti Putri Mas Cempoko. Kasihan Diajeng Cempoko, kata Karebet dalam hati. Malam semakin kelam ketika hampir fajar, hanya sebentar Karebet bisa tertidur. Ketika menjelang fajar, Karebet pun terbangun, sinar matahari redup. Sepertinya menyesali apa yang telah dilakukan oleh Karebet. Hari itu Karebet sepertinya tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia hanya berjalan berputar-putar di daerah sekitar Desa Gubuk. Di Desa Gubuk, Karebet tidur di pohon atau di atas batu besar di tepi sungai, makan apa saja yang bisa dimakan. Ketika jagung pemberian Ki Ganjur sudah habis, ia pun makan seadanya buah-buahan hutan atau umbi-umbian yang diambil dari tanaman liar sepanjang tepi sungai Tuntang. Setelah tinggal di sana selama 2 pasar, Karebet pun berjalan melanjutkan ayunan langkah kakinya. Meninggalkan Desa Gubuk, Karebet berjalan ke arah selatan. Dan tidak lama kemudian, ia pun tiba di Desa Cengkal Sewu. Sama seperti ketika di Desa Gubuk, di Desa Cengkal Sewu, Karebet masih berjalan berputar-putar
di sekitar daerah itu. Berjalan tak tentu arah, kadang-kadang berdiam diri, merenung, dan semua itu dilakukan selama hampir 3 pasar. Dan setelah dari Cengkalsewu, timbul keinginannya untuk pergi ke daerah barat daya, ke daerah kaki Gunung Merapi. Esokan harinya, Karebet mulai meninggalkan desa Cengkalsewu, pergi berjalan kaki ke arah Gunung Merapi. Dari Cengkalsewu, Karebet pun menyeberangi sungai lalu berjalan menuju desa Simo. Setelah itu dilanjutkan berjalan ke arah barat daya menuju kaki Gunung Merapi, sebelah tenggara. Yamak sengaja tidak mengunjungi biyungnya di desa Tingkir. Ia tidak ingin membuat biyungnya bersedih mendengar cerita dirinya diusir dari kota Raja Demak. Karebet tidak mempunyai tujuan kemanapun, hanya menuruti langkah kaki yang membawanya menuju daerah sebelah tenggara di kaki Gunung Merapi. Matahari baru saja terbenam ketika Karebet masuk hutan. Di depannya gagah berdiri Gunung Merapi. Sebentar lagi aku akan sampai di desa Butuh. Hari sudah gelap. Aku beristirahat di sini saja. Dan Karebet pun memilih bermalam di atas sebuah pohon. Dan malam itu seperti pada malam-malam sebelumnya, Karebet merasa di sekelilingnya gelap dan sepi. Rembulan pun terlihat sedang bersembunyi di balik awan. Keesokan harinya, ketika matahari mulai menyinari bumi, Karebet berjalan meninggalkan hutan. Kakinya melangkah perlahan-lahan menuju ke arah barat. Ini adalah daerah kaki Gunung Merapi sebelah tenggara, kata Karebet dalam hati. Jika akan masuki desa Butuh, Karebet melihat agak jauh di depannya. Melihat ada seorang yang berjalan menuju ke arahnya, dan sebentar lagi orang tersebut akan berpapasan dengannya. Karebet melihat orang tua itu sudah tua, dan orang itu pun melihat ke arahnya tanpa berkedip. Dan sekarang semakin lama jaraknya menjadi semakin dekat. Ketika jarak keduanya sudah semakin dekat dan orang itu masih memperhatikan wajahnya, maka Karebet pun bersiaga karena ia merasa tidak mengenalnya dan tidak tahu maksud orang itu sebenarnya. Jika sudah berhadapan, orang itu pun berkata kepada Karebet, "Berhenti dulu Kisanak, anak muda, wajahmu pucat tetapi mengingatkanku pada wajah seseorang. Apakah kau kenal dengan orang yang bernama Ki Kebo Kenongo, atau yang sering dipanggil dengan nama Ki Ageng Pengging?" Tanya orang tua itu. "Nama saya Joko Tingkir, tapi siapakah Siwo ini? Dan apa hubungan dengan Ki Ageng Pengging?" kata Karebet tanpa meninggalkan kewaspadaan. "Aku tinggal di desa Butuh dan orang-orang memanggilku Ki Ageng Butuh. Dan Ki Ageng Pengging adalah dulurku Sinorowedi. Dia adalah saudara guruanku ketika kami masih muda dulu. Siapa sebenarnya kau anak muda? Wajahmu persis seperti wajah Ki Ageng Pengging sewaktu masih muda dulu," tanya Ki Ageng Butuh. "Nama pemberian orang tua saya adalah Karebet, tapi saya sering dipanggil Joko Tingkir. Saya sebenarnya adalah putra Ki Ageng Pengging," kata Karebet. Mendengar jawaban Karebet, Ki Ageng Butuh mendekat dan memeluk badan Karebet, dan di matanya mengembun titik air mata. "Nak Mas Karebet, anak Mas adalah putra Ki Ageng Pengging. Berarti anak Mas adalah sama dengan anakku," kata Ki Ageng Butuh. "Akhirnya mimpiku setiap malam selama beberapa hari ini menjadi kenyataan. Mari anak Mas, kita ke rumah dulu," kata Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh lalu berbalik arah mengajak Karebet ke rumahnya, sebuah rumah yang besar di desa Butuh. "Nanti saja kita cerita, sekarang nak Mas Karebet mandi saja dulu. Setelah itu baru makan," kata Ki Ageng Butuh. Sambil menunggu Karebet mandi, Ki Ageng Butuh pun menyuruh pembantunya untuk menyiapkan makanan untuk Karebet. Tidak lama kemudian, Ki Ageng Butuh dan Karebet telah duduk di amben pendopo. "Anak Mas, cepat sekali makannya," kata Ki Ageng Butuh. "Ya Ki Ageng, sudah kenyang," kata Karebet. "Nah sekarang anak Mas, Karebet silahkan cerita. Mengapa anak Mas bisa sampai di desa Butuh?" kata Ki Ageng Butuh.
Ya, setelah ayah Ki Ageng Pengging meninggal, saat itu saya baru berumur 3 tahun. Kemudian saya dijadikan anak angkat oleh Nyai Ageng Tingkir yang sudah janda. Dan saya pun dibawa ke desa Tingkir. Dan di sana saya dipanggil Joko Tingkir, kata Karebet mulai bercerita. Kemudian Karebet bercerita dari awal sampai sekarang, sampai dia bisa bertemu dengan Ki Ageng Butuh di tepi desa Butuh. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo pernah mengatakan anak mas akan menjadi raja, tanya Ki Ageng Butuh. Ya Ki Ageng, tapi saat ini saya sedang menjalani hukuman dari Kanjeng Sultan. Saya diusir dari kota Raja Demak tanpa batas waktu, kata Karebet. Ya anak mas, tapi itu bukan berarti tidak boleh bertemu dengan Kanjeng Sultan di luar kota Raja Demak, kata Ki Ageng Butuh. Anak mas Karebet, sebetulnya Ki Ageng Pengging masih punya satu orang lagi dulur Sinorowedi, yaitu Ki Ageng Ngerang. Dia juga sering berangan-angan bertemu denganmu. Nanti biar aku menyuruh orang untuk memberitahukan kedatanganmu, kata Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh lalu manggil seorang pembantunya, disuruhnya menemui Ki Ageng Ngerang untuk mengabarkan kedatangan Karebet yang saat ini berada di rumahnya. Kok kesana naik kuda, biar cepat, kata Ki Ageng Butuh. Ya Ki Ageng, kata pembantunya. Saat kemudian seorang yang duduk di atas punggung kuda keluar dari halaman rumah Ki Ageng Butuh menuju rumah Ki Ageng Ngerang. Anak mas Karebet, untuk sementara tinggallah di sini dulu 2 atau 3 condro sambil memikirkan langkah apa yang akan anak mas lakukan untuk kembali ke lingkungan Keraton Demak, kata Ki Ageng Butuh. Baik Ki Ageng, kata Joko Tingkir. Di langit matahari sudah semakin tinggi ketika 2 ekor kuda masuki halaman rumah Ki Ageng Butuh. Ketika 2 ekor kuda sudah berhenti dan kedua penunggangnya sudah turun, salah seorang penunggangnya lalu megang tali kendali kuda dan ditambatkan pada tonggak kayu di samping rumah. Sedangkan yang seorang lagi dengan tergesa-gesa naik ke pendopo langsung memeluk Karebet sambil berkata, akhirnya aku ketemu juga dengan anakku Karebet, kata penunggang kuda yang naik ke pendopo, Ki Ageng Ngerang. Saat kemudian Ki Ageng Ngerang melepaskan pelukannya dan ia pun bertanya kepada Ki Ageng Butuh, bagaimana ceritanya Kakang bisa bertemu dengan Karebet? Jadi entah mengapa pagi tadi aku berjalan ke arah timur, padahal aku tidak punya keperluan apapun juga. Jika sampai di luar desa Butuh, aku bertemu dengan Angger Karebet, kata Ki Ageng Butuh. Jika aku melihat anak mas Karebet seakan-akan aku melihat Ki Ageng Pengging. Teringat sewaktu kita semua masih berusia muda. Lalu anak mas Karebet aku ajak ke rumah, begitulah ceritanya, Adi. Tapi pada saat ini anak mas Karebet sedang mengalami kesulitan dalam perjalanan hidupnya. Ia sedang mendapat sebuah masalah yang besar, kata Ki Ageng Butuh. Dan ia pun bercerita tentang perjalanan Karebet sampai bertemu dengannya. Ki Ageng Ngerang mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Setelah Ki Ageng Butuh selesai berbicara, Ki Ageng Ngerang pun naik napas panjang sambil berkata, ini persoalan yang rumit. Pintu ke keraton belum tertutup rapat. Masih ada kesempatan, tetapi perlu perhitungan yang matang. Dari saat ini anak mas Karebet tidak boleh bertindak tergesa-gesa. Ya anak mas Karebet biar tinggal di sini 2-3 condro, menenteramkan pikirannya dulu biar tidak terlalu gelisah dan bisa beristirahat di desa Butuh, kata Ki Ageng Butuh. Ya besok aku akan sering ke sini untuk menemani anak mas Karebet, kata Ki Ageng Ngerang. Ya terima kasih Ki Ageng berdua, aku telah diperbolehkan tinggal di sini, kata Karebet. Demikianlah mulai saat itu Karebet untuk sementara tinggal di rumah Ki Ageng Butuh. Dan beberapa hari setelah Karebet tinggal untuk sementara di desa Butuh, di Keraton Demak ada sebuah peristiwa yang membuat Kanjeng Sultan dan Kanjeng Prameswari menjadi cemas. 3-4 pasar setelah Karebet diusir dari kota Raja Demak, Sekar Kedaton Gusti Mas Cempaka terbaring sakit. Pagi itu di keputren Sekar Kedaton masih terbaring lemah di tempat tidur.
ditunggui oleh Nyai Madusari beserta seorang emban. Saat itu Sekar Kedaton yang sedang sakit menerima kunjungan ibundanya, Kanjeng Prameswari, yang disertai oleh 2 orang embannya. "Kok sakit ajeng?" kata Kanjeng Prameswari sambil mijit tangan putrinya. "Tidak Kanjeng Ibu, saya tidak sakit," jawab Sekar Kedaton. "Nanti biar Ayahanda Sultan mencarikan jamu buatmu," kata Kanjeng Prameswari. "Tidak usah Kanjeng Ibu, saya tidak sakit," kata Putri Madempaka. "Ya sudah, ajeng istirahat dulu. Baiknya ajeng jangan terlalu banyak pikiran," kata Kanjeng Prameswari. "Emban Gusti Putri sudah makan?" tanya Kanjeng Prameswari. "Sudah Gusti, tadi sudah makan bubur sedikit," kata emban keputren. Berapa saat kemudian Kanjeng Prameswari pamit dan kembali ke ruang dalam. Dan di ruang dalam Kanjeng Prameswari bercerita kepada Kanjeng Sultan tentang sakit yang diderita oleh Sekar Kedaton. "Ratu, kita harus berusaha untuk mendapatkan jamu yang tepat untuk Sekar Kedaton," kata Kanjeng Sultan. "Kanjeng Sultan, kalau bisa dicarikan jamu sekarang, biar cepat sembuh," tanya Kanjeng Prameswari. "Ya Ratu, nanti akan kupanggilkan dukun keraton, Nyai Tombo, untuk membuatkan jamu untuknya," kata Kanjeng Sultan. Setelah itu Kanjeng Sultan pun menuju keluar dan memanggil seorang prajurit Wirotamtomo yang sedang bertugas. "Prajurit, panggil Nyai Tombo untuk menghadapku sekarang juga." "Ndika dawuh Kanjeng Sultan," kata tumpak prajurit Wirotamtomo yang sedang bertugas di ruang dalam, dan ia pun segera berjalan menuju rumah Nyai Tombo. Tidak jauh dari keraton, di sebuah rumah yang terletak di sebelah barat keraton, terlihat seorang laki-laki tua bertelanjang dada, wajahnya bersih, rambutnya sudah memutih, sedang menjemur bahan jamu. Daun sambiloto, kayu secang, brotowali, tapak iliman, temuireng, dan beberapa bahan jamu yang lain. Jika orang tua itu melihat seorang prajurit Wirotamtomo menuju ke rumahnya, maka ia pun segera mempersilahkan untuk masuk ke rumahnya. "Kau tumpak, mari masuklah ke rumahku dulu," katanya ramah. Mempersilahkan tumpak untuk masuk ke rumah. Setelah prajurit Wirotamtomo itu duduk, maka bertanyalah orang tua itu padanya, "Ada perlu apakah kau menemuiku? Apakah Kanjeng Sultan manggilku?" "Yang dipanggil bukan Ki Tombo, tapi Nyai Tombo, yang diperintahkan untuk menghadap Kanjeng Sultan sekarang juga," kata prajurit itu. "Baik, tunggu sebentar," kata Ki Tombo. Kemudian ia pun masuk ke dalam rumah dan berkata kepada istrinya, "Nyai, kau dipanggil menghadap Kanjeng Sultan sekarang," kata Ki Tombo. "Ya Ki," jawab Nyai Tombo.